berarti. Eh, Nanti pas udah dikasih tau belum pas UAS kalian boleh bawa cheat sheet kah, catatan? Belum tahu sih Mbak, cuma udah tahu materinya aja sih buat UASnya apa. Ya, materinya listrik ya? Iya. Kayak ya, ini sama Busaf. Terus juga iya tentang listrik, terus kalian boleh nyatat rumus-rumusnya. Nah, Alhamdulillah. iya semoga ya di kalian juga kayak gitu. Eh, jadi aku mau langsung bahas aja soal UAS tahun kemarin. Aku ada soal UAS tahun kemarin. Yang dosennya Busaf juga materi tentang listrik. Jadi siapa tahu soalnya kan bisa mirip-mirip lah sama kalian nanti pas UAS. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah Mbak, aman. Oke. Hmm. Pertama di sini ada soal eh, basic ya. Biasa disuruh nentuin besar sama arah gayanya. Oke. Jadi ini soalnya. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan 2Q pada gambar berikut. Jadi nanti dikasih nih si kotak ini. Kotak ini ada muatannya ada Q, 2Q, 3Q, dan 4Q. Terus ini bentuknya persegi ya, soalnya sisinya sama kan semuanya. Sama-sama L gitu. Oke, kita langsung jawab aja untuk menentuin arah gayanya. Hmm, oke, jadi kalian tahu kan kalau misalnya muatannya sama-sama positif itu dia saling tolak menolak ya. Jadi di sini kan ditanya pada muatan 2Q ya. Nah, jadi ditanya tuh si yang ininya. Oke. Nah, terus untuk eh, rumus biasa rumus biasanya yaitu F dengan K kali si muatannya kan per si jarak antar dua muatan tersebut. Nah, di sini pertama kita cari dulu em, muatan dari eh, dua Q-nya karena si Q-nya ini. Nah, ini kan karena sama-sama positif ya, jadi saling tolak-menolak berarti si gaya dua Q-nya ini akan ke kanan, ya kan? Jadi dia ke kanan sama sejajar sama sumbu X. Gitu. Terus untuk dari tiga Q-nya, tiga Q-nya kan di bawah nih. Nah, sama nih saling tolak menolak nih. Berarti yang terjadi di muatan 2Q itu akan ke atas, ke sumbu Y ini. Nah, terus untuk di sini ada 4Q. Ini berarti sama juga ini saling tolak menolak. Berarti di 2Q-nya akan terjadi gaya arahnya ke sana karena saling tolak menolak. Oke, sampai sini bisa ya. Aman Mbak. Oke. Hmm, lanjut kalau gitu. Nah, kita bikin dulu nih kayak semacam tabel gitu. Jadi ada sudutnya, terus terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk pertama yang gaya di F 2Q F2Q sama karena Q-nya ini kita tulis.
yang rumus biasa tadi, eh, yang F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per si jarak antar dua muatannya. Itu kan ini kan. Ini. Nah, ini kan hukum kolomnya biasa. eh, per jarak kuadrat. Nah, ini sudutnya di sini, sudutnya kalau terhadap X kan 0 derajat. Jadi 0. Terus dia di sini ada gaya kan. Dia kan gayanya di sumbu X ya. Nah, berarti eh, tulislah berarti fx-nya. Ini gaya di sumbu X. Nah, di gaya di sumbu Y-nya apakah ada? Nggak ada karena dia arah gayanya ke sumbu X. Oke, lanjut di gaya di 2Q. Karena 3Q itu kan ke atas ya, ke sumbu Y. Nah, sudutnya berapa terhadap sumbu X ya? Itu 90 derajat. Nah, apakah dia ada arah gaya di sumbu X? Nggak ada, makanya 0. Terus, berarti dia gayanya kan ke atas ya, ke sumbu Y. Berarti dia ada nih arah gayanya. Itu kita tulis ulang lagi persamaannya. Oke, lanjut untuk gaya di 2Q karena 4Q. Dia ke sini kan, tengah sini nih. Sudutnya 45 derajat. Oke, terus eh, se- gaya di sumbu X-nya nih. Di sumbu X-nya kita tuliskan lagi persamaannya, tapi dikali akar 2 per 2. Karena nih, bentar. Karena nih kalau misalnya em, kelihatan kan ya, oke. Kalau misalnya di fx tuh dia rumusnya f1 kali cos theta. Oke, berarti ini kita kalikan dengan cos theta-nya. Cos 45 kan akar 2 per 2 ya. Jadi makanya kita kaliin sama akar 2 per 2. Karena kali cos theta-nya. Karena dia di sumbu X. Nah, kalau yang di untuk sumbu Y-nya, dia juga ada nih arah gayanya. Tulis lagi persamaannya dikali akar 2 per 2. Ini tuh sin theta. Kalau dia sumbu Y, dia dikali sin theta. Sin 45 berapa? Sin 45 itu akar 2 per 2. Jadi kita kali ini. Oke, sampai sini bisa aman? Aman, Mbak. Oke, aku anggap aman ya. Nah, terus kita jumlahkan gayanya. Kita jumlahkan gaya yang ada di sumbu X sama jumlahkan sumbu yang ada di sumbu Y-nya. Nah, di sumbu X, yang ada di sumbu X itu kan gaya ya di F2 Q karena Q sama yang 4Q ini. Berarti ini kita tambahin sama ini. Kita tambahin aja. Biasa ya pecahan. Samain yang bawah jadi 4L kuadrat. Terus tinggal dijumlahin aja. Jumlahin jadi hasilnya segini. 4,8 kali K kali Q kuadrat kali L kuadrat. Sama yang di F pada sumbu Y-nya juga. Yaitu yang si 3Q sama 4Q-nya ini. Dua ini. Kalian jumlahin. Biasa perjumlahan biasa. Pecahan samain. Yang bawah 4L kuadrat. Hasilnya jadi 8,8 kali K kali Q kuadrat per L kuadrat. Oke, nah terus masuklah ke
masuklah ke persamaan ya, ke rumusnya. Kalau misalnya ada eh, F yang di X sama di Y, berarti kita total F-nya, total gaya kolomnya, pakailah rumus ini kan, hukum kolom nih. Akar fx kuadrat plus fy kuadrat, ya udah tinggal yang si fx kuadrat ini ditambah fy kuadrat terus diakarin. Udah nih, kalian bisa kan ini pisahin aja boleh ya. 4,8 dipisahin kali sama k kali q kuadrat per l kuadrat tambah 8,8 pisahin kali k kali q kuadrat per l kuadrat. Ini kuadrat. Nah, karena ini kuadrat terus ini juga diakarin jadinya hilang. Jadi balik lagi ke awalnya dia k, k kali q kuadrat per l kuadrat. Terus yang ini em, oh ini kuadratnya lupa, maaf. Ini 4,8 kuadrat tambah 8,8 kuadrat terus diakarin. Jadi hasilnya 10,02 dikali k Q kuadrat per L kuadrat itu untuk si total gaya kolomnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa? Kayak aman ya? Terus lanjut buat nentuin sudutnya. Jadi si arah gayanya itu di mananya sih dia? Kan ada gaya ke sini sama ke sini kan tadi. Nah, tapi arahnya total si arahnya itu kemana sih? Nah, pakailah tan theta ini. Tan theta sama dengan FY per FX. Si FY ini per FX. Nah, langsung aja kan berarti ini sama yang ini coret FY per FX aja. Jadi sisa ini kan 8,8 per 4,8. Jadi hasilnya 1,83. Nah, berarti kalau misalnya tan theta itu 1,83, berarti kalau misalnya mau nyari sudutnya, nyari tetanya, tinggal dibalikan. Jadinya theta sama dengan tan pangkat minus 1. Ini bisa pakai kalkulator ya. Tan pangkat minus 1 dan 1,83 dapatlah 61,3 derajat. Kita buatin aja 61,3 derajat. Jadi ya sekitar sinilah ya eh si arahnya. Si arahnya eh kayak pada muatan DQ itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya nggak? Aman ya, sampai sini pada bisa semua kan? Tanya Bisa, aja. Mbak. Oke, ya untuk soalnya kalian bisa akses juga. Ini juga soalnya. Soal tahun lalu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada soal. Katanya hitung kapasitansi dari sebuah kapasitor pelat sejajar yang memiliki ukuran 20 cm kali 3 cm dan dipisahkan oleh celah udara sebesar 1 mm. Oleh celah udara. Nah, kalau misalnya oleh celah udara pada rumus kapasitor pelat sejajar ini kita pakai yang rumus ini ya. Tahu kalau nih kapasitor 2 keping sejajar. Kan dia bilangnya oleh celah udara. Berarti kita pakai yang udara ini rumusnya. Pakai si epsilon 0 ini, permeabilitas vakum. Berarti ada ketentuan yang diketahui nilainya berapa gitu. Nah, kalau misalnya yang dibilangin itu bukan pakai celah udara, misalnya dia pakai
ada medium lainnya gitu. Pakai si rumus ini. Epsilon A per D atau epsilon R kali epsilon 0 A per D. Ini juga kalau misalnya pakai medium lainnya juga diketahui permitivitas mediumnya atau relatif mediumnya, si permitivitas relatif medium ini. Kalau pakai medium lainnya itu nanti dikasih tahu si permitivitasnya. Nah, tapi karena ini kan katanya celah udara ya, jadi kita pakai si epsilon 0 ini. Jadi kita pakai yang N0-nya itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat eh, per nm kuadrat ya. Nah, untuk ini kita ngitung dulu A-nya, luas luas platnya, luas permukaan platnya. Dia kan masih sentimeter ya, jadi dia harus ke meter. Karena emang dia memang harus meter, meter kuadrat. Nah, jadi ubah dulu dari sentimeter ke meter, 0,2 meter kali 0,03 meter sama dengan 0,06 meter kuadrat. Nah, untuk si D-nya ini, eh, celahnya yang sebesar 1 mm ini juga diubah ke meter, guys. Karena ini masih milimeter, kita ubah ke meter, jadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Masukin aja langsung. Jadi kapasitansinya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per enam kuadrat dari rumus ini, dari si permitivitas udara dikali A-nya dikali luas nampaknya per jaraknya per celahnya sama dengan ini 5,31 kali 10 pangkat minus 11 Farad. Nanti kalian juga kan pakai kalkulator, jadi aman lah ya. Oke, untuk yang A, ada pertanyaan? Bisa ya, masih mudah kayaknya. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk B, ada soal nih. Berapa muatan pada setiap plat jika sebuah baterai 24 volt dihubungkan ke kedua plat tersebut? Oke, nah, kita isi baterai 24 volt. Nah, eh kalian tahu sendiri kan rumus muatan itu Q sama dengan C kali V. Kita balik lagi. Nih, muatan listrik. Q sama dengan C kali V. Muatan listrik sama dengan kapasitas kapasitornya dalam farad dikali beda potensial voltnya. Oke, langsung aja. Tadi kan udah kita hitung si kapasitansinya itu 5,31 kali 10 pangkat 11 farad. Tinggal kaliin aja sama si voltnya ini. Kali 24. Jadinya 1,27 kali 10 pangkat min 9 kolom. Oke, yang B masih gampang ya. Ada pertanyaan nggak, guys? Bisa kan? Kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Mbak, izin bertanya, Mbak. Boleh. Heeh. Sebenarnya yang pertanyaan poin A tadi sih, Mbak. Itu Mm-mm. kalau dia dipisahkannya sama celahnya udara, berarti tadi pakai rumus yang di tabel yang di kiri. Kalau dia Iya, nanti dipisahkan sama medium yang lain, berarti nanti dia yang sebelah kanan yang ini ya, Mbak. iya, Oh, betul. oke, Mbak. Terima kasih. Iya, Soalnya jadi lihat eh soalnya dia pakai medium. lanjut, Mbak. Oh, oke. Aman. Berarti kenapa tadi? Soalnya kami memang rata-rata baru masuk materi listriknya baru dihukum kolom aja sih, Mbak. Mungkin Oh, oke. yang dari kapasitor dua keping sejajar memang belum sih. Cuma aman sih, masih muda. Oh, 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 oh. Oh, belum ya. Kalian juga kan masih ada minggu ini sama minggu depan kan sebelum UAS.
Iya, Mbak. Jadi mungkin nanti baru dijelasin. Tapi ini kan juga, kalian pas SMA juga belajar ini kan, jadi kayak masih Ya, semoga masih Mbak. ingat-ingat dikit. Heeh. Mm-mm. Oke, jadi nanti lihat aja soalnya pakai medium vakum atau udara. Kalau vakum atau udara kan pakai ini ya. Jika, berarti ada tetapannya nih, permeativitas vakumnya. Kalau misalnya pakai medium lainnya gitu, medium apa, nah itu nanti juga di soal dikasih tahu. Jadi permitivitasnya berapa sih medium itu. Tapi kalau nggak dikasih tahu terus dibilang pakai medium vakum atau medium udara gitu, berarti ya pakai sih 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per nm kuadrat. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, oke kita lanjut ya ke yang C. Di C ada soal eh, perkirakan luas plat yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitansi sebesar 1 farad dengan asumsi jarak antar keping 100 kali lebih kecil yaitu 10 mikron. Oke, jadi kita diketahui nih untuk kapasitansinya ini 1 farad. Terus dia bilang dia maunya asumsi jaraknya jadi 100 kali lebih kecil yaitu jadi 10 mikro, jadi 10 mikrometer. Pertama kita ubah dulu 10 mikrometer itu ke meter. 1 mikrometer itu kan 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Min 6 meter. Jadi kalau 10 mikrometer itu 10 pangkat min 5 meter. Oke, nah. em, terus ya udah ditanyanya luasnya gitu. Dari rumus ini yang C sama dengan epsilon 0 kali A per D, kita bisa ngambil A sama dengannya kan. Jadi A sama dengan, ini jadi ke sini guys. Nah, jadi A sama dengan C dikali D per epsilon 0-nya. C-nya tadi kita mau si kapasitasnya itu 1 farad. Oke, 1 farad. Terus jaraknya jadi 10 pangkat min 5. Dikalilah 10 pangkat min 5. Per si epsilon 0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini udah ketetapan. Itulah hasilnya 1,13 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Aman ya? Aman, Mbak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 ini, ada soal petir adalah contoh spektakuler dari arus listrik dalam fenomena alam. Umumnya petir dapat mentransfer energi sebesar 10 pangkat 9 joule melalui beda potensial sekitar 5 kali 10 pangkat 7 volt selama selang waktu 0,2 second. Hitung. Jumlah total muatan yang ditransfer antara awan dan tanah. Yang pertama kita tahu ada energi yang ditransfer 10 pangkat 9 joule. Terus kita tahu juga beda potensialnya itu 5 kali 10 pangkat 7 volt. Terus waktunya 0,2 second. Oke. Yang pertama ini ditanya Q-nya, total muatannya, muatan listrik Q kan, kolom kamu. Nah, kalian bisa tahu dari rumus ini. V sama dengan energi yang ditransfer atau per Q-nya, per si muatan listrik. Jadilah dapat si Q-nya ini. Q sama dengan per V berarti kan energi yang ditransfer per beda potensialnya. Masukin aja 10 pangkat 9 per 5 kali 10 pangkat 7 sama dengan 20 kolom. Nah, kalau misalnya kalian nih eh, lupa gitu misalnya kan jumlah total muatan terus diketahui ini sama ini terus kalian
lupa rumusnya. Aduh, apa ya buat cari total muatannya. Ingat aja, guys. V ini kan, si beda potensial ini kan volt kan. Volt itu emang dari satuan apa sih? Volt itu. Volt itu aja, kalian bisa tahu ya, volt ini. Volt itu sama dengan joule per kolom, guys. Jadi beda potensial, eh, volt itu sama aja joule per kolom. Kita balik lagi. Jadi, em, ya semoga, apa namanya, kalian ingat gitu kan misalnya. Oh, volt volt itu kan joule per kolom ya. Jadi terus kalian lihat kan di sini. Iya, yang diketahui ini si joule-nya. Berarti kalau misalnya si voltnya itu aja sama dengan joule per kolom, berarti kan V sama dengan energi yang ditransfer nih si joule-nya per kolom. Kolom itu muatan listrik. Jadi lah kita bisa tahu si rumus ini. Nah, jadi kan tahu kan tinggal cari Q-nya, muatannya. Jadi Q sama dengan E per V gitu. Jadi biasanya sih ya kalau misalnya kalian lupa rumus tuh kadang bisa ngelihat dari si satuan-satuan yang diketahui di soal gitu loh. Apa, apa per apa, gitu. Jadi bisa tahu rumusnya. Oke deh, jadi diketahui nih muatan listriknya Q-nya itu 20 volt. Sampai sini aman? Lanjut. Oke, lanjut ya. Untuk di soal B, daya rata-rata yang dihantarkan selama 0,2 S. Daya, namanya aja udah daya kan. Daya itu pastinya persatuan waktu. Energi persatuan waktu. Joule per waktu gitu kan. Watt kan joule per second ya. Jadi langsung masukin rumus aja, daya P sama dengan energi yang ditransfer per T, per waktunya. Nah, eh, energi yang ditransfer itu 10 × 9 Joule per waktunya itu tadi selama selang waktu 0,2 second. Second berarti sama dengan 5 kali 10 eh 5 kali 10 × 9 watt. Watt itu joule per second. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke ya kayaknya. Aman, Mbak, masih muda. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada hukum Kirchhoff. Kalian udah belajar hukum Kirchhoff? Kalau yang sama Bu Saf belum, Mbak. Oke, tapi oke. Oke. Tapi kan di SMA udah ya, udah pernah belajar yang namanya hukum Kirchhoff. Ya udah. Oke. Ini jadi ada gambar. Iya, ada gambar nih. Terus suruh tentukan besar dan arah arus pada setiap hambatan. Itu dikasih gambar kayak gini, guys. Jadi belum ada arah arusnya, belum ada loopnya gitu. Nah, berarti kalianlah sendiri yang tentuin. Pertama yang harus dilakukan adalah tentukan loopnya. Itu yang ini, si ini. Hmm. Oke, terus eh, kita tentuin, pertama kita tentuin arah arus, ini bebas aja. Jadi aku nentuin arah arusnya itu I1-nya ini di sini, I1-nya arah sini.
Terus I2-nya aku tentuin di sini, atas. Terus I3-nya juga aku tentuin di sini. Kalian tahu kan kalau hukum Kirchhoff itu yang arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini ada rumus ini. I1 sama dengan I2 tambah I3. Yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi ada I2 sama I3-nya kan ke arah yang sama nih di sini. Dia masuk sama dengan yang keluar itu I1. Anggap aja begitu. Jadi I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, pertama nih kita dari dulu loop 1. Loop 1 di sebelah kiri. Nah, hal yang pertama yang kalian harus tahu itu ketentuan-ketentuan plus minus volt di resistor sama di voltnya di tegangannya. Perlu dicatat ya. Jadi kalau misalnya untuk resistor, tegangan bernilai negatif jika arah loop sama dengan arah arus yang melewati resistor. Nah, kalau positif itu berarti berarti arah loopnya berlawanan dengan arah arus. Kalau positif untuk resistor. Jadi di sini kan kalian tahu ya hukum Kirchhoff tuh. Hukum Kirchhoff tuh kan si apa namanya voltnya itu ini untuk hukum Kirchhoff eh, sigma E plus sigma R dikali I sama dengan 0. Nah, ini sigma juga. Total hambatan dikali arus. Oke. Nah, sini bisa dilihat dari loop kiri dulu ya, loop 1 dulu. Ada tegangan nih, ada voltnya. 5,8 V. Iya. Plus apa minus, kita bisa lihat dari sini. Ini kan kalau yang panjang tuh tandanya minus. Plus. Kalau yang pendek tuh minus. Nah, dia karena dia arah loopnya begini, dari apa ya, berlawanan arah jarum jam ya berarti ini ya. Berarti kan dia gini kan, ke sini kan. Nah, ini dari minus ke plus nih. Karena ketentuannya untuk si volt, untuk baterainya, tegangan bernilai positif jika arah loop dari terminal negatif ke positif. Terus tegangan bernilai negatif jika arah loop terminal positif ke negatif. Nah, dia positif karena dia arahnya loopnya kan ke sini ya. Berarti dia dari negatif ke positif. Soalnya dia ke sini nih. Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif. Oke. Dia positif ya, si ini. Terus, minus 120 kali I1. Hambatannya di sini ada 120 ohm kan. Di sini rumusnya hambatan kali I totalnya. Nah, karena yang di loop 1 ini, di kiri ini, itu kan arusnya I1 ya. Jadi di sini tuh I1, baru nanti di sini I2-nya. Nah, ini kan si hambatannya ini dilewati oleh arus I1. Nah, kenapa dia minus? Yang tadi, kalau misalnya arah loopnya itu searah sama arah arus, maka dia negatif. Oke. Maka dari itu, ini kan searah nih, arah loopnya sama si arah I1-nya, arah arusnya. Makanya dia negatif.
Sama ini juga melewati 74 ohm, melewati hambatan yang di sini. Minus juga karena searah. Loop sama arus listriknya searah, jadi minus. Terus melewati eh ini juga kan, 6, hambatan di sini, 56 ohm. Ini dikali I2, karena dia di sini tuh dilewati arus I2. Minus juga karena dia arah loopnya itu searah sama si arah arus I2-nya. Jadi dia minus. Sama dengan 0. Tinggal di hmm, tinggal disederhanain aja ya ini. Minus 120 I1 minus 74 I1. Harusnya kan minus kan, tapi kita balik ya, kita pindah arah, pindah ruas. Ini plus 194 I1 tambah 56 I2 ini juga pindah ruas. Jadinya plus. Yang 5,8-nya juga eh, jadinya plus kan kalau diganti semua. Disederhanain aja. Kayak gini. Biasalah. Aljabar. Oke, sampai sini, sampai di loop satu ini dulu, ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Mbak izin bertanya, Mbak. Iya, boleh. Kalau nggak salah, menentukan arah loop itu terserah kita ya, Mbak? Iya, betul. Jadi sebenarnya terserah. Ini saya terserah saya. Oh, kalau berarti mau gimana pun arah loopnya, eh, hasilnya itu bakal sama ya kan, Mbak? Setahu saya sih sejauh ini iya. Heeh. Oke. Yang penting kalian rumusnya benar. Maksudnya plus minusnya benar. Ada Oke, Mbak. ketentuan-ketentuan itu kan. Oke, ada yang mau nanya lagi? Paham untuk di loop satu ini, di yang loop sebelah kiri? Paham, Mbak. Oke, kita lanjut ya ke loop berikutnya. Loop 2. Di loop 2 ini, di loop kanan, ada, ya ini. Aku tentuin arah loopnya itu searah jarum jam, ya kan? Iya, jadi dia arah loopnya ke sini. Oke, terus di sini ada, di loop ini dialiri arus I3 dan I2. Jadi ada arah arus I3 nih, di sini. Ke arah sana, ke arah kiri. Terus juga ada arah arus I2 di sini. Oke, langsung aja. Sama kayak tadi, kita tentuin dari arah loopnya kan ke sini ya. Dari sini, dari titik ini, balik lagi ke sini. Jadi ada titik nih di sini. Oke, pertama ada hambatan 25, 25 ohm. 25 dikali I3. Nah, ini positif nih. Kenapa positif? Karena dia arah loopnya itu berlawanan sama arah arusnya. Sama berlawanan sama arah arus I3-nya. Balik ke tadi, untuk resistor. Bernilai positif jika arah loop berlawanan dengan arah arus. Oke ya, makanya itu dia positif. Oke, lanjut. Di sini melewati lagi hambatan 110 ohm di sini. Positif lagi. Kenapa? Karena arah loopnya berlawanan arah sama arah arusnya. Karena dia arah loopnya ke sini, ke sebelah sini kan arah loop ini. Tapi si arah arusnya ke sana, kiri. Jadi berlawanan. Plus. Kali I3, karena dialiri arus I3 ya. Nah, terus untuk plus 56 di sini juga 56 ohm kali I2. Terus minus 3. Nah, ini sih kan ada minus 3 nih, minus 3 volt. Ini kenapa minus? Karena yang balik lagi ke yang tadi, dia hmm,
Kalau untuk baterai itu dia memberi nilai negatif jika arah loop terminal positif ke negatif. Di sini dia karena arah loopnya ke sini kan. Karena di arah loopnya ke sini, dari ini kan yang panjang plus, terus yang ini juga negatif. Jadinya dia minus. Karena dari positif ke negatif sama dengan 0. Oke, jadi ini tinggal sederhanain aja. Tambahin aja 135 kali I3 tambah 56 I2 sama dengan 3. Ini kita anggap sebagai persamaan 2 ya. Oke. Nah, terus dari I2 ini, dari I2. Dari persamaan 2, kita bisa sederhanakan dari persamaan 2 ini, kita bisa sederhanakan aljabar biasa. Jadi kalau ada, ini kan persamaannya tadi nih, 56 I2 sama dengan 3 minus 135 kali I3. Jadi I2-nya sama dengan sekian. 3 minus 135 kali I3 per 56. Terus dari situ kita substitusi ke persamaan 1. Nah, di sini ada persamaan lagi. Yang tadi kan, I1 sama dengan I2 tambah I3. Arah yang masuk sama dengan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, di sini bisa karena dari apa namanya? Rumus ini. Jadi tadi ya. Nah, 194 kali I2 tambah I3. Karena kan tadi ya di sini ya 194 kali I1. Nah, I1-nya kita jabarin jadi I2 plus I3. Di 194 kali I2 plus I3 tambah 56 kali I2 sama dengan 5,8. Dan jumlahkan, dapatlah si hasil persamaan ini. Maka dari si persamaan yang satu ini, kita yang tadi nih, persamaan yang dari persamaan 2 ini, kita substitusi ke si persamaan 1. Masukin I2-nya nih. Masukinlah 250 kali 250 kali si I2-nya. I2-nya kan udah diketahui tadi sekian, segini. Masukin aja substitusi seperti biasa. Dapatlah sekian nih, 750 kurang 33.750 kali I3 per 56 tambah 194 kali I3 sama dengan 5,8. Nah, ini biarkan ada perperannya nih, ada per 56. Kita kaliin 56 aja semuanya, biar I-nya hilang. Kaliin 56 hilang. Yang ini kali 56, jadi 10.864 I3 sama dengan 5,8 kali 6, 324,8. Udah, penjumlahan biasa, jadilah dapatlah 425,2 sama dengan 22.886 I3. Berarti I3-nya sekian. I3-nya 0,0186 ampere. Dari I3-nya itu kan udah diketahui. Masukinlah ke sini. Yang tadi kan I2 sama dengan 3 kurang 135 kali I3 ya. I3-nya udah tahu, udah dapat. Masukinlah sini. 3 kurang 135 kali I3. I3-nya ini. Udah tahu kan tadi. Per 56. Dapat I2-nya sekian. 0,00873 ampere. Nah, terus I1-nya gampang kan tadi. Dari rumus awal. Ini. Jadinya I1 sama dengan I2 tambah I3. I2-nya kita udah dapat 0,00873 ampere ditambah dengan si I3-nya 0,0186 ampere. Dapatlah 0,0273 ampere. Jadi kita udah tahu ya,
I1-nya udah dapet, I2-nya udah dapet, I3-nya juga. Di arus 1, arus 2, arus 3-nya udah dapet, ya udah. Itulah yang dicarikan. Tentukan besaran arah arus pada setiap hambatan. Jadi, pada setiap hambatan ya di sini, di setiap hambatan nih yang di sini nih yang dialiri I1 ini, berarti di setiap hambatannya itu ada besaran arus ya. Di dua hambatan ini berarti mengikuti si besaran arah arus I1 ya. Yang di sini I2, yang hambatan 56, yang di sini I3-nya. Begitu. Oke, sampai sini. Terus ini aja sih tentang listrik, 4 soal ini aja. Seharusnya sih menurutku kalau Busaf itu, oh kalian pakai buku apa, Gen Koli kan ya? Gen Koli dan Holiday, Kak. Mbak. Iya. Nah, enak kalau Busaf tuh ya. Udah kalian tinggal kerjain aja semua soal Gen Koli. Ini lihat nih. Ini tuh dari sini guys. Gimana ya? Soal UASnya itu Busaf ngambil dari sini. Kira-kira. Ya kan? Mirip-mirip. Sama bahkan. Kotak begini dia ambil. Cuma dia beda aja. Mungkin muatannya, apanya. Musaf sih pasti, menurutku ya, pasti ngambil dari Gen Kolis sejauh ini. Selama ini, Musaf tuh kalau ngajar, pasti soal-soal UAS, UTS-nya dari textbook sih. Jadi, kalian latihan soal aja dari Gen Koli ini. Sejauh ini sih sama Musaf tuh di kelasku sih baik ya. Jadi waktu tahun lalu juga boleh bawa cheat sheet kan. Kayak menurutku sih juga pasti boleh bawa cheat sheet sih, soalnya materinya banyak, rumusnya banyak. Jadi harusnya sih pakai cheat sheet. Jadi seharusnya sih kalau kalian bawa cheat sheet, kalian nulis cheat sheet dengan benar gitu, dengan lengkap sih, harusnya nggak ada masalah pas UAS. Seharusnya sih bisa mengerjakan dengan baik. Jadi sih saranku, tips dan trik dari aku sih ya kerjainlah soal-soal Gen Poli. Terus juga nanti kalau boleh pakai cheat sheet juga eh apa namanya, tulislah selengkapnya yang kalian bisa, dimaksimalkan gitu lah cheat sheetnya. Saya kan cheat sheet A4 bolak-balik tuh. Lumayan kan? Bisa lah tuh kalian tulis semua rumus, semua ketentuan-ketentuannya, nilai-nilainya, dan segala macam. Nih guys, nih lihat. Ini Gen Koli kan yang bab 16. Nih, ada dia Busaf tuh ngambil dari Gen Koli ya, nomor satunya. Ngambil dari sini. Persis, persis sama soalnya. Jadi sih kerjain aja soal-soal Gen Koli.
buat latihan soal buat belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk fisika 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Jauh ini aman, Mbak. Oke, kalian tuh berarti sekarang udah sampai mana belajarnya? Kalau di kelas saya, Mbak, baru yang hukum kolom aja sih, Mbak. Hmm, berarti masih Baru yang nomor satu berarti, Mbak. Dua seterusnya belum awal berarti. banget ya? Kok lama ini? Masih banyak Ya loh guys. begitulah. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya kan ini masih materi SMA ya. Masih ingat-ingat. Gitu. Kalian samakah apa PPT-nya kayak gini dikasihnya? Sama Sama nggak? persis, Mbak. Sama persis. Ya udah, saya Ya, nggak perlu ngasih lagi ya di link. paling Iya. ingatin Bu Safnya aja untuk ngupload di Bron, Mbak. Oh, belum diupload di Brown. Iya Mbak, belum di-upload. Ya Kalau udah, nanti mau, nanti aku kasih habis ini di yang oke. link G Drive-nya kan kalian ada kan bisa akses nih di chat, ada tuh link drive-nya. Di situ juga ada apa namanya, soal. Nanti aku juga kasih. Oke, ada yang mau ditanyain kah? Nggak ada. Paham berarti. Sama, Mbak. Oke.